Sobat calon kursunya, setelah teman-teman lulus seleksi P3K maupun juga CPNS 2024, langkah selanjutnya kan di sini kita melakukan pemberkasan serta melakukan pengisian DRH. Nah, dari seluruh pengisian DRH dan juga pemberkasan di sini dilakukan usul penetapan NI P3K maupun juga NIP CPNS, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam progresnya untuk penetapan NI P3K maupun juga NIP CPNS di sini ada dua istilah, yaitu ada yang BTS kemudian ada yang TMS, teman-teman. Nah, tentunya kini kita berupaya jangan sampai kita mengalami kondisi status BTS maupun juga TMS ya. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa sih 4 penyebab BTS dan juga penyebab TMS dalam usul penetapan NI P3K. Nah, kira-kira di sini nanti apakah bisa gugur pemberkasan CPNS maupun juga P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, tentunya bagi pelamar CPNS maupun juga P3K 2024 yang mana untuk sekarang itu yang sedang melakukan usul penetapan P3K itu adalah untuk pelamar P3K tahap 1 ya. Dari pendaftaran sampai dengan pemberkasan kita lakukan melalui akun SSC ASN. Dan selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi ya, yaitu seleksi kompetensi, langkah berikutnya ini kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan di akun SSC ASN. Sehingga kalau misalkan di sini kita sudah menyelesaikan pemberkasan, di sini tampilannya seperti ini ya, ucapan terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Ketika kita klik di bagian ini, yaitu warna merah ya, yaitu daftar riwayat hidup, maka di sini akan ditunjukkan yaitu berkas-berkas yang sudah kita upload, yaitu tentunya berkas ini yang dilampirkan ya untuk usul penetapan NI P3K dari instansi kita masing-masing ke kantor regional BKN untuk yang instansi daerah dan juga BKN pusat untuk yang instansi pusat termasuk kementerian, teman-teman. Dan dalam perjalanannya dari seluruh berkas ini ada saja nanti yang mungkin saja BTS, ada juga yang TMS ya. Nah, sekarang kita cari tahu nih, yaitu terkait tentang BTS maupun TMS itu kira-kira seperti apa. Oke, di sini informasi pertama kita kutip dari Kanrek BKN 2 Surabaya, teman-teman ya. Bahwasanya di sini kemarin tanggal 7 Februari telah disampaikan nih, yaitu mana saja daftar daerah yang sudah melakukan usul penetapan NI P3K dan sejauh mana untuk progresnya. Nah, sebagai contohnya di sini yaitu dari salah satu instansi ya, inilah untuk yang P3K tenaga kesehatan. Di sini usulnya ini totalnya 7. Kemudian di sini ada yang BTS. Kemudian di sini yang ACC Pertek ini adalah ada 6 ya. Sehingga BTS ini belum masuk nih, belum bisa di ACC Perteknya. Kemudian untuk yang lain di sini adalah nakes 40, kemudian usul 40, di sini juga sudah 40. Kemudian di sini juga demikian ya, ini adalah sudah ACC. Nah, di sini tentunya teman-teman bertanya-tanya dalam usul penetapan NI P3K itu kok ada istilah BTS, kemudian ada TMS, itu kira-kira artinya apa dan penyebabnya apa? Apakah ada solusinya? Apakah dalam pemberkasan dan juga usul penetapan NI P3K ini bisa nanti kita TMS dan juga gugur? Dan di sini kita kutip juga yaitu dari Kanrek 2 ya, yaitu di sini teman-teman perlu pahami ya sebagai peserta lulus seleksi CASN begitu CPNS maupun juga P3K, yaitu apa saja yang menyebabkan berkasmu dinyatakan BTS dan juga TMS pada penetapan NIP, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama ya, yaitu istilah BTS. BTS itu di sini artinya data profil tidak sesuai atau dokumen tidak lengkap ya. BTS adalah berkas tidak sesuai, atau di sini istilahnya itu adalah penjelasan lebih detailnya, yaitu data profil tidak sesuai atau dokumen tidak lengkap. Nah, kalau misalkan dokumen pemberkasan kita nggak lengkap, itu bisa jadi disebabkan oleh karena kita kurang lengkap, atau mungkin juga dari instansi itu, dari perangkatnya itu masih ada kekurangan ya. Nah, di sini misalkan saja yaitu pengalaman kerja tidak linear dengan jabatan yang dilamar P3K. Nah, contohnya untuk BTS itu adalah pengalaman kerja tidak linear dengan jabatan yang dilamar ya. Inilah untuk P3K misalkan. Karena untuk P3K itu kan memerlukan pengalaman kerja minimal 2 tahun kan untuk bisa melamar dan juga diangkat menjadi ASN P3K. Yang kedua yaitu data profil yang mengakibatkan BTS adalah ketidaksesuaian data nama pada aplikasi dan juga ijazah. Ya, ini bisa menyebabkan BTS ya.
kemudian tempat tanggal lahir, kemudian status perkawinan, kemudian foto pelamar, kemudian data pendidikan, dan data profil pada DRH atau daftar riwayat hidup. Jadi ini adalah untuk penyebab BTS, pengertian BTS, penyebab BTS-nya adalah ini ya. Nah, kemudian apakah ada penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya ini adalah pelamar melakukan cross check dan konsultasi ke instansi terkait mengenai data relevansi riwayat kerjanya. Inilah solusi pertama. Yang kedua yaitu pelamar melakukan perbaikan data dan melaporkan hasil perbaikan ke instansi ya. Ke instansi dalam hal ini adalah instansi dalam bidang yang menangani terkait tentang kepegawaian ya, baik itu BKD, kemudian BKPSDM maupun juga BKPP. Nah, kemudian inilah untuk BTS ya. Kemudian untuk yang TMS itu kan kalau misalkan kita ketahui sejauh ini kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, jadi TMS adalah pendidikan tidak linear, kemudian pelamar mengundurkan diri. Inilah untuk arti dan juga penyebab pertama. Nah, yang pertama misalkan adalah ijazah pelamar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan ya oleh Kementerian Pan-RB. Nah, sebagai contohnya kualifikasi pendidikan yang ditetapkan adalah S1. Nah, S1 perpajakan. Namun pelamar adalah teknik elektro misalkan. Inilah contohnya seperti ini. Ini TMS ya. Jadi ijazah pelamar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian pelamar mengundurkan diri atau mungkin juga pelamar meninggal dunia. Inilah dikatakan sebagai TMS ya. Jadi kalau misalkan kita baca dari contoh ini, inilah penyebab TMS tuh ada dua ya. Yang pertama ijazah nggak linear, yang kedua adalah pelamar mengundurkan diri, kemudian pelamar meninggal dunia. Ini adalah dikatakan TMS. Nah, penyelesaiannya bagaimana penyelesaiannya? Yaitu, nah selanjutnya instansi akan menyampaikan pengumuman pembatalan kelulusan ya, karena tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini bertanya apakah dalam penetapan NIP 3K maupun juga NIP CPNS apakah bisa gugur? Ini adalah jawabannya bisa ya. Nah, penyebab pertama yaitu ini ijazah nggak linear, kemudian pelamar mengundurkan diri atau mungkin juga pelamar meninggal dunia. Nah, seperti ini. Inilah untuk informasi yang tentunya perlu kita ketahui ya sebagai calon ASN. Dan di sini untuk for your information ya untuk kita yaitu bagi pelamar pemerintah pusat, kementerian, lembaga, badan itulah NIP CPNS dan juga NIP 3K itu diproses oleh BKN pusat teman-teman ya. Sedangkan Kanrek ini adalah nanti di sini kita spesifikasikan contoh dari Kanrek 2 ya. Ini hanya proses NIP CPNS dan juga NIP 3K untuk Pemprov, Pemkot dan Pemkap yang ada di wilayah ini ya. Kemudian berkas diproses sesuai dengan antrian dan menerapkan sistem FIFO ya, yaitu first in first out teman-teman. Jadi mana cepat mana itu yang segera diproses gitu ya. Nah, tentunya teman-teman di sini pastikan untuk berkas sesuai dengan persyaratan agar mempermudah dan juga mempercepat dari proses verifikasi. Nah, kira-kira demikian. Nah, sekarang ini kita saatnya untuk berdoa semoga dalam proses penetapan NIP 3K maupun juga NIP CPNS ini bisa berjalan dengan lancar dan segera kita itu menerima SK gitu ya. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.